Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 2101. Bagaimana jika tuannya masih hidup? Li Songkui dan yang lainnya semua tertawa setelah melihat negosiator. Dia tak terbayangkan. Suatu hari, organisasi seni bela diri kuno terkuat di Daxia benar-benar menyerah kepada mereka, dan bahkan datang untuk bernegosiasi. Betapa menyedihkannya dia. Di Jiangbei, dia telah menjadi budak dan telah diganggu. Pada akhirnya, dia diasingkan, dan dia bahkan tidak memiliki identitas. Jadi Daxia tidak bisa kembali. Sekarang organisasi terkuat di Daxia telah datang untuk bernegosiasi dengannya. Rasa pencapaian ini benar-benar luar biasa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang-orang seperti Li Songkui sekarang berada pada titik di mana satu orang menguasai satu negara. Ini adalah kekayaan besar yang diberikan Richard kepada mereka. Dan Richard juga mengatakan itu bisa membuat mereka lebih kuat. Apa yang harus dibicarakan? Li Songkui mencibir. Dia sangat percaya diri sekarang. Semuanya mudah dibicarakan. Terlebih lagi, kamu dulu dari Daxia, dan sekarang kamu telah mempelajari keterampilan. Betapa bagusnya melayani Daxia. Mengapa membunuh mereka tanpa alasan? Negosiator menginginkan penyelesaian damai. Tidak ada kebencian. Hehe, ketika kita diasingkan, apa yang kamu lakukan? Ada larangan khusus. Jangan biarkan mereka masuk. Semua orang di Daxia adalah musuh kita. Li Songkui berkata sambil mencibir. Menegosiasikan palu dengan kelompok orang ini. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi denganmu? Perintah asli dari guru adalah bahwa kamu tidak akan membiarkan kelompok sampah ini memasuki Daxia lagi. Murid Ye Junlin, Xiao Feng dan yang lainnya dimarahi dengan marah. Mereka juga dipilih menjadi tim perunding. Beberapa orang dengan tegas tidak menganjurkan pembicaraan damai dengan bajingan ini. Bahkan mencoba mengusir orang-orang ini. Hahaha, apakah itu larangan? Kami tidak diizinkan memasuki musim panas yang besar. Mengapa kami masuk? Jelaskan untuk siapa orang lemah larangan ini. Tidak ada gunanya bagi kami. Larangan tidak dapat menghentikan kami. Tidak peduli bagaimana kamu menjaga mereka. Mereka tidak akan. Sekarang bajingan itu telah datang untuk berdamai dengan kita. Ini konyol. Menghadapi arogansi Li Songkui dan yang lainnya. Semua orang tidak bisa membantahnya. Tidak bisa menghentikan mereka sekarang. Jangan bicara tentang sekelompok orang. Sulit untuk menyendiri. Mereka semua mengancam sampai saat ini. Hal pertama yang harus dilakukan Yan Longwei dan Tian Chefu adalah bernegosiasi dengan mereka. Ngomong-ngomong, Ye Junlin yang membuat larangan, kan? Sekarang kita telah melanggar larangan dan datang ke Daxia. Di mana orang-orangnya? Datang untuk mengusir kami. Ayo bunuh kami. Li Songkui tertawa terbahak-bahak. Yang lain bekerja sama dengannya. Saya khawatir Ye Junlin tidak akan bisa datang. Dia sudah lama meninggal, dan bahkan tubuhnya dibubarkan oleh orang lain. Hahaha, Li Songkui tertawa terbahak-bahak. Tawa itu dengan keras merangsang Xiao Feng dan yang lainnya. Mereka mengepalkan tangan dan ingin bertarung melawan Li Songkui dan yang lainnya. Tapi mereka tahu mereka tidak bisa melawan. Pada awalnya, bahkan Li Wenhai tidak bisa bertarung sendirian. Apakah kamu murid Ye Junlin? Ye Junlin tidak punya tulang lagi, jadi kamu harus menerapkan larangan. Ayo, usir kami, bunuh kami. Li Songkui sengaja memprovokasi. Xiao Feng dan beberapa orang akan menjadi gila. Bahkan jika mereka mati, mereka harus berjuang. Negosiator lainnya buru-buru menahan mereka. Tidak. Sekarang mereka mengatakan bahwa semuanya harus ditanggung. Tidak ada manfaat bagi Anda untuk melakukan apapun. Anda hanya akan berkorban sia-sia, dan mudah untuk memperburuk keadaan. Demi situasi keseluruhan, Xiao Feng dan yang lainnya bertahan.
Mereka hanya membenci diri mereka sendiri karena tidak cukup kuat. Jika kuat, apakah Li Songqi akan dibiarkan berkeliaran di sini? Sepertinya murid Ye Junlin semuanya sia-sia. Benar-benar memalukan Ye Junlin. Li Songqi tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak akan bernegosiasi? Biarkan murid Ye Junlin ini bersujud kepada kami terlebih dahulu. Kalau begitu syarat 2 membatalkan Ye Junlin larangan. Yang lain mencibir. Ya, larangan Ye Junlin. Dia tidak punya tulang lagi. Dia tidak bisa mengeksekusinya. Jadi apa yang kamu simpan? Tunggu saja. Kalau guru masih hidup. Bab 2102. Saya berharap dia masih hidup. Xiao Feng berteriak tidak meyakinkan. Meskipun mereka tahu itu tidak mungkin. Ye Junlin muncul sejak lama untuk hidup. Kenapa sekarang? Itu hanya bisa dianggap sebagai semacam harapan dan kekuatan pendorong bagi semua orang untuk bergerak maju. Seberapa besar mereka berharap Ye Junlin masih ada? Apakah orang-orang ini berani menjadi sombong? Ye Junlin, kan? Jangan bilang dia sudah mati. Bagaimana jika dia masih hidup? Apa menurutmu aku akan takut padanya sekarang? Li Songqi mencibir. Kerumunan terdiam. Ya. Ye Junlin menjadi penyelamat Daxia lagi dan lagi. Jadi dia menjadi keberadaan yang maha kuasa di alam bawah sadar semua orang. Tapi setelah dipikir-pikir, bagaimana jika Ye Junlin masih hidup? Dalam kesan semua orang, Ye Junlin dan Dewa Pembunuh biasa berada di level yang sama. Tapi Dewa Pembunuh biasa digosok ke tanah oleh Li Wenhai. Li Songqi dan orang-orang ini lebih kuat dari Li Wenhai. Apa yang Ye Junlin gunakan untuk melawan mereka? Li Songqi mencibir. Kami berharap Ye Junlin masih hidup. Lalu kami membunuhnya dengan tangan kami sendiri, menarik kulitnya, dan mengencangkan uratnya. Biarkan dia mati tanpa mayat. Richard memberitahu mereka bahwa dia ingin mereka tidak ingin membalas dendam untuk Ye Junlin. Tetapi ketika mereka menjadi kuat, Ye Junlin meninggal. Semua orang tertekan tentang ini. Kamu, Xiao Feng dan yang lainnya akan meledak karena marah. Temui 2 syarat ini dulu, lalu bernegosiasi dengan kami. Kalau tidak, kamu akan tahu konsekuensinya. Aku tidak tahan dengan murid-murid Ye Junlin, jadi biarkan mereka semua berlutut dan bersujud padaku dulu. Cepat. Kalau tidak, masalah ini tidak bisa ditawar. Li Songqi sombong. Mereka akan puas ketika mereka melihat Xiao Feng dan yang lainnya berlutut di tanah dan bersujud. Negosiator lain berdiskusi dengan Xiao Feng dan yang lainnya. Kamu akan berlutut lain kali. Demi perdamaian. Demi Daxia. Jika syarat kedua disetujui, begitu larangan dicabut. Sampah mana yang akan bergegas memasuki musim panas besar? Apakah ada konsekuensi untuk musim panas besar? Ya, terlebih lagi, setelah larangan dicabut, itu akan berdampak besar pada reputasi Daxia. Mereka akan mengatakan bahwa kita pengecut, kita telah menyerah. Apakah ini yang ingin kamu lihat? Xiao Feng dan yang lainnya berkata, negosiator mana semua terdiam. Mereka hanya menginginkan solusi damai, tetapi tidak ingin ada masalah dengan Daxia. Apakah kamu tidak berlutut? Lalu keluar. Kelompok perunding diusir. Mereka akan kembali untuk membahas masalah ini. Kondisi pertama tampaknya mereka puas. Ketika saatnya tiba, perintahkan saja Xiao Feng dan yang lainnya untuk berlutut. Tapi yang kedua adalah menghapus larangan itu. Selanjutnya, Li Songqi dan yang lainnya masih menempuh jalan mereka sendiri. Lanjutkan untuk memulai langkah penaklukan mereka. Mereka yang menyerahkan akan menerima. Rejektor membunuh. Seorang pria kuat yang terkenal di Daxia akan menantang. Termasuk yang ada di daftar peringkat surgawi. Mereka semua kalah. Pada akhirnya, bahkan 3 master dari Tian's Mansion, yaitu tuan dari mereka bertiga, Li Ziran, datang untuk menantang. Di satu sisi, mereka sangat marah. Di satu sisi,
itu juga Tian Chefu yang ingin mengeksplorasi kekuatan kumpulan baru tubuh energi murni. Terakhir kali mereka menekan Li Wenhai dan membiarkan Li Wenhai melarikan diri. Tapi setelah menghadapi Li Songqi kali ini, dia kalah. Mereka dikalahkan. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia akan mati di tangan Li Songqi. Ini adalah berita kejam bagi Daxia dan dunia. Li Songqi dan yang lainnya telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat dihentikan. Tidak ada cara untuk melakukannya dalam daftar musim panas yang besar, dan 3 master dari Tian's Mansion juga dikalahkan. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Kelompok monster ini ingin bersatu. Siapa yang bisa menghentikannya? Kelompok orang ini telah membentuk bencana. Ancaman serius bagi Daxia. Tujuan Richard tercapai. Ini untuk memaksa Daxia mengungkapkan kartu mereka. Li Songqi harus melakukan langkah selanjutnya. Richard memberi semua orang tugas baru. Bab 2103. Kondisi negosiasi. Junjun. Tekan Tian's Mansion dan minta mereka untuk menyerahkan anak-anak Ye Junlin. Bicaralah kepada mereka tentang menyerahkan anak-anak Ye Junlin, dan kamu akan segera keluar dari Daxia. Ini adalah tugas baru Richard. Saat itu, bakat Junjun sudah dikenal di seluruh dunia. Bahkan para eksekutif inti lab dewa sangat prihatin. Mereka juga menginginkan Junjun. Bahkan ada eksekutif inti yang mengatakan kalimat seperti itu dan memiliki kejeniusan seperti itu, yang kemungkinan akan mempengaruhi tata letak setiap orang. Dan jika Anda memaksa pihak lain untuk menyerahkan Junjun, itu setara dengan pihak lain yang lembut. Dengan begitu, reputasi internasional Daxia akan merosot dan dia akan diejek oleh semua orang. Inilah yang diinginkan Richard. Di depan loteng Tianji di rumah Tian's. Beberapa orang berdiri. Ini adalah beberapa jenderal ilahi dari Tian's Mansion. Bertanggung jawab atas urusan utama Tian Chefu. Khususnya dalam kasus retret tingkat tinggi seperti kemudi dari rumah Tian's. Rumah Tian's sepenuhnya dikelola oleh mereka. Sekarang mereka di sini untuk menanyakan tentang asal-usul orang-orang seperti Li Songqi dari Tianjige, De. Sebuah suara datang dari loteng Tianji Atik. Li Songqi dan 37 orang lainnya berasal dari laboratorium para dewa. Richard lah yang memulihkan eksperimen Su Zhengji. Orang-orang ini disebut Badan Energi Murni. Terus terang, di sana bukan tubuh tetap, jadi mereka abadi dan abadi. Terima kasih, kami mengerti. Ini konspirasi Richard. Orang-orang ini diasingkan dari dunia, dan tidak ada negara yang mengakui identitas mereka. Kebetulan Richard menggunakan mereka untuk berurusan dengan Daxia, untuk menguji kartu kita. Beberapa dewa bereaksi satu demi satu. Sebuah suara datang dari loteng Tianji. Dalam 100 atau bahkan ratusan tahun terakhir, Anda hanya memikirkan misi perlindungan. Faktanya, Anda berdiri diam dan mengasingkan diri dari dunia. Namun, organisasi rahasia di tempat lain telah dikerahkan, dan bahkan beberapa abad. Misalnya, laboratorium para dewa telah lama ditata, dan selera mereka adalah sepanjang musim panas. Mereka sudah lama berpikir tentang bagaimana menargetkan Istana Tian's dan klan Baolong. Ini adalah kartu truf mereka untuk menguji Anda. Heuristik tata letak semacam ini telah banyak dilakukan. Anda terlalu lambat untuk merespons. Serius. Rumah Tian's Anda tidak sebagus Ye Junlin. Mendengar tuduhan seperti itu, para dewa besar sangat marah, tetapi mereka tidak berdaya. Terlepas dari senioritas mereka, para tetua paviliun Tianji lebih kuat dari satu sama lain. Tetapi mereka tidak yakin. Keberadaan seperti apa klan Tianjifu dan Baolong. Tidak peduli bukankah ini omong kosong. Mereka tidak sebaik Ye Junlin. Seberapa kuat Ye Junlin? Di mata mereka, dia hanya orang liar. Selama kita mengirim satu, itu setara dengan mengekspos ke laboratorium para dewa.
Tapi semakin banyak ini masalahnya, semakin sedikit kita bisa mengekspos kartu truf kita. Li Songqi merajalela di musim panas, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Negosiasi kedua antara Yan Longwei dan Tian Chefu dimulai. Kali ini, Li Songqi dan yang lainnya memintanya. Yan Longwei berpikir bahwa The Tian's Mansion tidak akan setuju. Saya tidak berharap bahwa rumah Tian's akan setuju. Ia juga mengklaim bahwa persyaratan pertama kondisi pertama tidak masalah dan kedua yang diajukan oleh Li Songqi dapat disetujui. Dan setelah sekian lama, larangan itu sudah menjadi hiasan. Jadi bisa dibatalkan. Semua orang mengerti itu sejak kekalahan master peringkat surgawi dan 3 master dari rumah kebijakan surgawi. Mereka lebih percaya diri. Tim perunding bertemu dengan Li Songqi dan yang lainnya lagi. 2 syarat pertama terpenuhi. Lalu serahkan anak-anak Ye Junlin, dan kita akan segera keluar dari Daxia. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Tidak ada seorang pun di Daxia yang bisa menghentikan kami. Bab 2104, Nenek Moyang Perempuan yang Mendominasi. Begitu kondisi ini keluar, Xiao Feng dan yang lainnya semakin meledak. Masih ingin mengambil adik perempuan? Mustahil. Setiap orang harus bekerja keras. Namun, yang lain menghubungi Tian's Mansion untuk pertama kalinya. Berita itu segera mencapai tempat Jenderal Dewa Istana Tian. Hal itu juga sampai ke telinga beberapa guru yang membimbing Junjun. Guru yang membimbing Junjun memiliki latar belakang yang hebat, dan mereka lebih tua dari beberapa dewa dalam hal kualifikasi. Selain itu, beberapa Master Junjun berasal dari Tian's Mansion, dan satu dari setiap cabang klan Baolong. Semua orang sangat kuat. Jauh lebih tinggi dari tuan mereka bertiga, Li Ziran. Bagaimanapun, Junjun adalah yang paling berbakat. Bahkan dapat dikatakan sebagai landasan masa depan keluarga Baolong dari Tian Chefu. Itu adalah bibit yang menjaga masa depan Daxia. Sangat penting. Oleh karena itu, beberapa Tuan Junjun sangat menakutkan. Mari kita begini. Di Tian's Mansion yang misterius dan klan Baolong, tidak ada yang berani memprovokasi Junjun, satu-satunya orang luar. Hanya karena beberapa Tuan Junjun terlalu menakutkan, dan status mereka terlalu tinggi dan terlalu tinggi. Saya tidak mampu membelinya. Junjun adalah leluhur kecil semua orang. Mendengar syarat negosiasi Li Songqi adalah menyerahkan Junjun. Beberapa majikan Junjun marah. Saya pikir siapa yang berani menyetujui kondisi seperti ini. Ini adalah salah satu master wanita Junjun, juga dari Tian's Mansion. Dikatakan bahwa dia adalah generasi yang sama dan sama misteriusnya dengan orang-orang tua di Paviliun Tianji. Dia bergegas langsung ke dewa-dewa rumah Tian's dan dengan marah berkata, "Itu tidak tahu malu, berani memukul muridku." Para dewa ketakutan. Ada begitu banyak ahli dari Tian's Mansion yang baru saja mengirim beberapa. Jadi jenis limbah apa yang akan diselesaikan? Saya masih harus menyerahkan murid saya. Bagaimana menurut Anda? Saya perlu bernegosiasi dengan seseorang dari kebijakan surgawi. Mansion. Master Junjun meraung. Seluruh area bergetar seperti gempa bumi. Beberapa jenderal besar menggigil. Senior, kami belum setuju. Dan Tian's Mansion kami belum bertindak karena kami telah mempertimbangkan situasi keseluruhan. Sekarang laboratorium para dewa menggunakan badan energi murni ini untuk menguji truf Tian's Mansion kami. Mereka merencanakan lab para dewa. Kami tidak berencana untuk menyerahkan Junjun. Kami hanya memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Kesabaran sementara adalah untuk serangan balik di masa depan. Semua orang mulai menjelaskan. Pentingnya keberadaan Tian Chefu dan keluarga Baolong bukan hanya untuk menyelamatkan Daxia pada saat yang paling kritis, tetapi juga untuk menjaga reputasi dan martabat Daxia. Mengerti? Oke, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan menanganinya. Tuan Junjun membanting pintu dan pergi.
Ah, beberapa dewa besar tercengang. Jika kamu membiarkan leluhur tua ini keluar, itu tidak akan membalikkan dunia. Tapi apakah kamu berani menghentikannya? Siapa yang bisa menghentikan apa yang dia putuskan? Bahkan jika para dewa ada di sana, itu tidak pasti. Tetapi tidak berani mengejar. Dan untuk beberapa saat berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Tempat negosiasi adalah di ibu kota. Li Songqi mengumpulkan semua badan energi murni di sini. Hanya dengan berkumpul bersama mereka dapat memberikan tekanan terbesar pada Tian Chefu. Bahkan, tidak perlu bertanya pada Junjun. Ini adalah trik Richard untuk membuat marah Tian Chefu. Dia memaksa Tian Chefu untuk melakukan sesuatu. Bagaimana? Apa keputusanmu? Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Desak Li Songqi. Tim perunding masih menunggu kabar. Tolong tunggu. Kami sudah memberi tahu beritanya. Berita itu akan segera datang. Semua orang gemetar. Li Songqi dan yang lainnya ingin tertawa. Suatu hari mereka akan memaksa Daxia ke dalam situasi seperti itu. Dingin. Boom. Pada saat ini, pintu hancur dan rumah runtuh. Bajingan mana yang punya ide untuk memukul muridku? Suara itu datang dari langit seperti guntur. Master wanita mendominasi Junjun ada di sini. Bab 2105. Mereka merasa sakit. Tuan Junjunnu terlihat seperti wanita parubaya. Mengenakan kemeja panjang polos. Tapi di Tian's Mansion, dia adalah nenek moyang perempuan. Tidak ada yang tahu kelasnya. Hah? Apakah tidak ada seorang pun di Tian's Mansion? Kirim seorang wanita ke sini. Li Songqi dan yang lainnya melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Semua tertawa. Aku tertawa terbahak-bahak. Tian's Mansion yang bermartabat mengirim seorang wanita ke sini. Malu. Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling memalukan bagi Tian's Mansion, kan? Benarkah tidak ada laki-laki di Tian's Mansion? Ngomong-ngomong, misi Li Songqi adalah memprovokasi rumah Tian's. Melihat seorang wanita, Li Songqi dan yang lainnya menjadi semakin gegabah. Mencoba menertawakannya. Sifat seperti apa yang dimiliki nenek moyang perempuan? Semua orang di Tian's Mansion mengetahuinya. Bahkan para dewa besar yang mengendalikan kekuatan sebenarnya ketakutan seperti itu. Belum lagi yang lainnya. Beberapa Master Qi Junjun adalah nenek moyang dari Tian's Mansion dan klan Baolong. Beberapa tingkat leluhur. Yang satu lebih pemarah daripada yang lain. Dan yang satu lebih mudah marah daripada yang lain. Gerakan tanganmu. Yang satu lebih kejam. Secara khusus, beberapa leluhur tua sangat menyayangi Junjun. Mari kita begini. Bahkan jika Junjun menginginkan bintang-bintang di langit, beberapa leluhur akan mencoba yang terbaik untuk mengambilnya. Meminta Junjun sekarang berarti membunuh mereka. Bisakah kamu tidak marah? Terutama nenek moyang perempuan ini adalah yang paling pemarah di antara beberapa tuan. Beberapa bahkan memanggilnya seorang tiran wanita. Awalnya, dia sangat marah karena insiden Junjun. Sekarang saya mendengar ejekan Li Songqi, dan leluhur perempuan itu bahkan lebih marah. Tatapan dingin leluhur perempuan itu menyapu Li Songqi dan yang lainnya. Kamu ingin aku menjadi murid? Ya, benar. Serahkan Putri Ye Junlin dengan cepat. Li Songqi memandangnya dengan jijik. Tak satu pun dari mereka memandang rendah leluhur perempuan ini. Boom. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Tanah runtuh. Awan jamur meledak di udara. Udara berputar, mengubah sungai ke laut, dan langit tampak seperti guntur yang menggelegar di langit. Seketika dunia menjadi hening. Tapi Li Songqi terbang keluar. Tubuhnya benar-benar cacat. Yang paling menakutkan adalah Li Songqi merasakan gelombang ketakutan dan rasa sakit. Takut itu biasa. Jika lawannya kuat, Anda bisa menekannya. Tapi rasa sakitnya tidak bisa dijelaskan. Masuk akal bahwa dia tidak memiliki tubuh,
dan tubuhnya terdiri dari tubuh energi murni. Bagaimana dia bisa merasakan sakit? Mustahil. Ini bahkan lebih menakutkan daripada menghilangkan saraf rasa sakit. Tidak akan ada rasa sakit. Tapi ada rasa sakit. Bagaimana ini? Mungkinkah paksaan gerakannya secara langsung menekan kesadarannya, menyebabkan rasa sakit? Itu hanya bisa menunjukkan bahwa wanita di depannya terlalu kuat. Boom, boom, boom. Amarah nenek moyang perempuan itu muncul, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Sebuah tamparan di wajah ditampar pada Li Wenhai, Li Wenfei dan yang lainnya. Boom. Dengan setiap tamparan, tanah runtuh, dan awan jamur meledak di langit. Yang disebut aliran gunung dan sungai. Nenek moyang perempuan adalah tamparan yang menggerakkan gunung dan sungai. Tidak peduli seberapa kuat tubuh energi murni dari keluarga Li Zhao, mereka semua diledakkan oleh tamparan leluhur perempuan. Belum lagi deformasi tubuh yang parah, akan sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Energi dikompresi. Ini belum pernah terjadi. Yang paling menakutkan adalah semua orang merasakan sakit. Sejak kesuksesan mereka telah mencoba berbagai cara untuk merasakan sakit, dan tidak ada yang terjadi. Tapi nenek moyang perempuan di depan mereka membuat mereka merasakannya dengan tamparan. Mengerikan. Ini sangat menakutkan. Monster macam apa yang datang dari Tianchefu sialan ini? Li Songqi dan yang lainnya terkejut. Richard terkejut. Seluruh dunia terkejut. Siapa nenek moyang perempuan yang pemarah ini? Bab 2106. Tubuh energi murni benar-benar akan mati. Hari ini, tuan wanita misterius dari Tian's Mansion lahir dengan temperamen panas dan mengejutkan dunia dengan tamparan. Semua pihak terguncang, menyebabkan reaksi berantai. Richard merasa ngeri. Dalam harapannya, Tian's Mansion pada akhirnya akan bergerak, tetapi kartu-kartu itu terungkap sedikit demi sedikit. Tapi dari mana Anda tahu bahwa Tyrannosaurus betina akan keluar secara langsung? Siapa yang takut dengan temperamen panas ini? Kekuatan tamparan itu terlalu menakutkan. Ini membuat semua orang ketakutan. Richard buru-buru mengirim foto dan video leluhur perempuan itu ke Guts Lab. Setelah beberapa detik, hasilnya keluar. Tidak ada informasi tentang orang ini di database besar Lab Dewa. Sama sekali tidak. Anda harus tahu bahwa 3 mentor Li Ziran di Tian's Mansion semuanya telah memeriksanya. Orang ini tidak memiliki informasi ini. Richard segera berkeringat dingin. Mengerikan. Kejadian ini bahkan mengejutkan para eksekutif inti laboratorium dewa. Misalnya, bos langsung Richard dan orang yang bermain poker joker sangat prihatin. Di lapangan. Boom. Dengan keras, nenek moyang perempuan sudah muncul di depan Li Songqi. Kau ingin menangkap muridku? Tanyanya tajam. Aku. Li Songqi terkejut. Ledakan. Tetapi leluhur perempuan itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan menamparnya. Langsung mencabik-cabik wajah Li Songqi. Tubuh Li Songqi semakin cacat. Konyol. Kesadaran Li Songqi kabur dan kosong. Kamu satu-satunya yang ingin menangkap muridku. Nenek moyang perempuan itu memandang yang lain lagi. Boom. Nenek moyang perempuan menamparkan orang-orang ini lagi dan lagi. Setiap tamparan akan membuat dunia terbalik. Tamparan yang tampak sederhana dan biasa saja ternyata mengandung potensi kehancuran. Setiap kali tamparan dilakukan, semua orang merasa bahwa dunia akan segera dihancurkan. Li Wenhai dan yang lainnya dipompa keluar satu persatu. Tubuh mereka semakin cacat, terutama wajah mereka yang terkoyak, dan kecepatan pemulihannya melambat lagi dan lagi. Sakit. Singkirkan rasa sakit jiwa. Ah. Biarkan semua orang membuat rasa sakit yang menusuk hati. Rasanya seperti jiwa mereka sedang terpanggang. Takut. Mengerikan. Li Wenhai dan mereka semua menjadi gila.
Ini terlalu menakutkan, bukan? Awalnya, mereka berpikir bahwa tubuh energi murni itu abadi dan mereka bisa menjadi liar. Bahkan jika mereka menghadapi lawan yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, mereka tidak peduli. Karena tidak peduli seberapa kuat lawan Anda tidak dapat membunuh diri sendiri. Mereka menjalani berbagai tes di lab para dewa juga. Mereka abadi. Tidak bisa membunuh sama sekali. Bahkan Richard mengatakan bahwa dia tidak bisa memikirkan cara untuk berurusan dengan tubuh energi murni. Dalam arti tertentu mereka tidak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak dapat membunuh mereka. Mereka hanya akan dikonsumsi oleh mereka hidup-hidup. Jadi Li Songqi dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak bisa dibunuh. Jadi mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Karena tidak ada yang bisa mengambilnya. Tapi hari ini itu menumbangkan kognisi mereka. Pertama, mereka dipukuli begitu keras untuk melawan. Kedua, mereka benar-benar merasakan sakit. Ketiga, tubuh mereka sangat cacat, dan mereka tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Pada saat ini, menghadapi leluhur perempuan ini, mereka merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Untuk pertama kalinya rasanya mereka benar-benar akan mati. Mereka merasa bahwa setelah dipukuli oleh leluhur perempuan ini beberapa kali lagi, energinya akan hilang dan tubuhnya akan hilang. Mereka mati. Mereka tidak benar-benar abadi. Hanya saja aku belum bertemu yang kuat. Perasaan bahwa mereka benar-benar akan mati meliputi semua orang. Setelah Li Songqi berdiri, dia menahan rasa sakit yang menusuk, dan segera berteriak, wanita ini sangat kuat. Kita tidak bisa dikalahkan olehnya satu persatu. Ayo bersama. Di bawah perintah Li Songqi, dan puluhan orang berkumpul bersama. Menatap nenek moyang perempuan. Bab 2107, penjaga yang paling mendominasi. Tubuh energi murni benar-benar mati. Ini adalah perasaan yang mendalam dari para pihak. Ini benar-benar menakutkan bagi mereka untuk datang sendiri. Gadis ini sangat seksi. Aku belum pernah melihatnya begitu ganas. Benar-benar takut. Jadi Li Songqi ingin mengumpulkan semua orang dan berurusan dengan leluhur perempuan bersama. Ini adalah tembakan kolektif pertama kami. Kami akan memberitahu Anda seberapa kuat kami. Mata Li Songqi penuh percaya diri. Mereka adalah lusinan orang bersama, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan nenek moyang perempuan mereka. Bersama-sama mereka membuat tembakan yang menghancurkan bumi. Terlebih lagi, Richard dengan hati-hati mengatur serangkaian taktik kooperatif untuk mereka. Biarkan mereka menggunakan kekuatan mereka secara maksimal. Untuk memiliki efek 1+1 lebih besar dari 2. Jadi semua orang bergerak bersama, dan kepercayaan diri semua orang datang. Jika semua orang mengalahkan yang di depan mereka lagi, mereka benar-benar mengejutkan dunia. Semua orang menjadi lebih dan lebih bersemangat. Momentum mereka berubah, dan nafas kesunyian keluar, memenuhi hadirin. Richard dan Lab of the Gods penuh dengan antisipasi dan keyakinan. Mereka akan senang melihat gambaran kemenangan. Melihat semua Li Songqi bersatu, nenek moyang perempuan itu hanya mencibir. Pergi. Begitu dia menginjak tanah, tanah bergetar, dan semua orang terguncang. Aura mengerikan menyebar. Semua orang merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah sesuatu telah terjadi di tempat ini. Hah? Tidak. Ini. Bagaimana aku dibatasi? Aku tidak bisa menggunakan energiku. Wajah Li Songqi sangat berubah. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Aku merasa ada sesuatu yang menekanku. Aku tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhku sepertinya dibatasi. Ada apa? Ada apa denganku? Kita. Semua orang tercengang. Mereka dibatasi. Bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan paling dasar.
Yang lebih lemah bahkan tidak bisa bergerak. Ini, mungkinkah? Mereka semua melihat nenek moyang perempuan mereka. Dia menginjak kakinya sekarang. Tampaknya telah mengubah medan magnet dan elemen lain di sini. Langsung membatasi energi mereka. Biarkan mereka tidak melakukan apa-apa. Nenek moyang perempuan memandang mereka dengan tatapan kosong, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan menamparnya ke udara. Sebuah telapak tangan besar terbanting. Boom! Dunia terkejut. Hampir seluruh ibu kota gemetar. Awan gelap di udara langsung dihilangkan. Li Songqi dan lusinan orang lainnya langsung tersungkur ke tanah. Sebuah cetakan tamparan seukuran 4 lapangan sepak bola jatuh di tanah, beberapa meter. Terkejut. Terlalu mengejutkan. Kekuatan tamparan sangat menakutkan. Apakah ini Tuhan? Mengapa wanita parubaya ini begitu menakutkan? Adapun Li Songqi, mereka langsung difoto menjadi kue. Di bawah tamparan leluhur perempuan, setengah dari tubuh energi mereka diledakkan. Setengah sisanya membuat mereka tetap hidup. Ternyata nenek moyang perempuan itu penyayang. Kalau tidak mereka akan dimusnahkan dengan tamparan. Alasan menyimpannya adalah untuk membawanya kembali ke Tianchefu untuk belajar. Bagaimana cara membunuh tubuh energi murni? Nenek moyang perempuan dari Tian's Mansion memberikan jawabannya hari ini. Cukup kuat. Bukankah mereka terbuat dari energi yang mengerikan? Kemudian ledakan energi secara langsung. Apakah mereka tidak mati? Tentu saja bagi kebanyakan orang, energi yang dihasilkan tubuh mereka sangat menakutkan. Bagaimana itu bisa dengan mudah diledakkan? Sama sekali tidak mungkin. Secara khusus, energi dari tabrakan partikel energi super yang ditemukan oleh Su Zengji bahkan lebih menakutkan. Itulah yang diperlukan agar orang ini cukup kuat. Leluhur perempuan berteriak ke arah tertentu. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah solusinya. Sekelompok sampah. Hal sepele ini juga akan mempengaruhi murid-muridku. Leluhur perempuan sedang mengajar Tian's Mansion untuk melakukan sesuatu. Nenek moyang perempuan itu berteriak lagi. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Dan jika kamu punya ide, menjauhlah dariku. Terutama siapapun yang berani menyerang ide muridku. Tidak peduli siapa aku akan membunuhnya. Mendominasi lindungi anak sapi. Yang paling mendominasi yang pernah ada. Bab 2108. Menamparkan era baru. Nenek moyang perempuan memperingatkan Xiao Xiao di seluruh dunia untuk tidak memainkan ide Daxia. Belum lagi ide muridnya. Jika di masa lalu, tidak peduli siapa yang memperingatkan. Bahkan jika Ye Junlin menyelamatkan Daxia lagi dan lagi, siapa yang akan mengabaikannya sama sekali? Karena pencegahan saja tidak cukup. Tapi hari ini, suara kakek ini membuat semua orang ketakutan. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak takut untuk menamparkan begitu banyak tubuh energi murni di tanah dengan satu tamparan? Tepat ketika berbagai kekuatan di berbagai negara sedang mempelajari cara menangani tubuh energi murni, leluhur wanita keluar secara langsung, dan dia mampu membunuh tubuh energi murni. Kejutan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan hati Richard telah menarik-narik, dan wajahnya sangat jelek. Dia ketakutan. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa bos langsungnya mengatakan bahwa laboratorium para dewa dapat menangani tubuh energi murni. Ternyata di mata tubuh energi murni yang kuat dan murni seperti ayam lemah, yang dapat dengan mudah dihancurkan. Sebelum mencapai level Su Zengji, mereka semua adalah sampah. Akibatnya, semua rencana Richard gagal. Rencana awalnya adalah menggunakan orang-orang seperti Li Songqi untuk memaksa Tian's Mansion keluar dari kartu truf. Tian's Palace secara bertahap akan mengirimkan lebih banyak ahli yang kuat. Setidaknya 10 batch atau lebih. Kemudian dia bisa menganalisis selusin master dari Tian's Mansion. Bagaimanapun, dalam harapannya,
tidak mudah bagi Tian Chefu untuk berurusan dengan lusinan tubuh energi murni Li Songqi. Setidaknya kupas kulitnya. Bahkan lebih dari selusin kumpulan master. Akan ada lebih banyak lagi. Hampir mengungkap sebagian besar kartu truf dari Tian's Mansion. Tapi siapa yang mengira bahwa nenek moyang perempuan akan muncul? Semua ditampar di tanah. Siapapun dapat melihat bahwa dia telah pergi. Kalau tidak, Li Songqi dan yang lainnya benar-benar ditampar sampai mati olehnya. Mengerikan. Sebuah tamparan di wajah memecahkan masalah. Richard tercengang. Tian's Mansion bahkan lebih tercengang. Apa yang ingin mereka pikirkan diselesaikan seperti ini? Namun terkadang bersembunyi belum tentu merupakan hal yang baik. Anda harus tegas dan menghadapinya secara langsung. Apakah kamu mengerti sekarang? Rumah Tian's dan klan Baolong sangat kuat. Sama seperti kamu tidak tahu seberapa kuat laboratorium para dewa. Bos mengucapkan kata seperti air dingin yang terciprat ke kepala Richard. Dia masih sombong. Delusi menggunakan badan energi murni ini untuk mengukur kartu truf dari Tian's Mansion. Tetapi hasilnya jelas, kegagalan. Itu juga menyebabkan orang gila, mengejutkan seluruh dunia. Dalam organisasi Alkitab, mereka akhirnya tahu apa yang dikatakan Dewa Kegelapan dan penghinaan terhadap tubuh energi murni. Di hadapan kekuatan absolut, tubuh energi murni rentan. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, itu berarti Anda tidak cukup kuat. Tian's Mansion dan klan Baolong tidak mampu memprovokasi mereka. Pada dasarnya, selama Daxia memiliki sejarah panjang, seberapa dalam warisan klan Baolong di Tian's Mansion? Dewa Kegelapan mengatakan kalimat seperti itu. Ibu kota musim panas yang hebat. Nenek moyang perempuan menyeret Li Songqi puluhan orang pergi dengan seutas tali. Dia ingin menyerahkannya kepada Tian Chefu untuk dipelajari. Meskipun dia lemah di depannya, itu masih berarti bagi Daxia. Orang-orang dari Tian's Mansion segera menyambutnya. Semua orang menyeka keringat dingin. Emosi nenek moyang perempuan ini terlalu eksplosif, bukan? 3, 5 dan 2 akan dibersihkan. Ini benar-benar tegas. Sebelum menyerahkan orang itu, leluhur perempuan itu menatap semua orang dengan tatapan menghina. Hanya kamu idiot. Bahkan jika muridku Junjun memberikannya kepadamu, kamu tidak akan bisa mengambilnya. Hah. Semua orang tercengang. Tapi dia dengan cepat menyadari arti dari kalimat ini. Ini sangat sederhana. Arti dari nenek moyang perempuan adalah bahwa Junjun cukup kuat. Bahkan jika diberikan kepada mereka, mereka tidak dapat mengambilnya. Hai. Semua orang terkesiap. Apakah anak kecil begitu kuat? Pikirkan juga. Bakat terkuat, ditambah beberapa leluhur tua untuk membimbing. Semua pihak berubah warna. Dapat dikatakan bahwa tamparan leluhur perempuan menarik era baru. Bab 2109, Organisasi Alkitab terkejut. Tubuh energi murni dengan demikian terpecahkan. Itu juga diambil oleh Tian Chefu untuk penelitian. Setelah nenek moyang perempuan kembali, beberapa jenderal besar bersembunyi jauh. Meskipun nenek moyang perempuan melanggar terlalu banyak aturan dengan melakukannya, sensasinya terlalu besar. Mungkin mengubah lintasan beberapa kali atau sesuatu. Tetapi beberapa jenderal besar tidak berani mengatakannya. Belum lagi mereka, bahkan pimpinan Istana Tian's, Komandan Istana Tian's, tidak bisa mengatakannya, kan? Mereka bisa bersembunyi sejauh mungkin. Kali ini secara langsung menetapkan status Junjun. Anak terburuk yang pernah ada. Tetapi orang-orang di Tian's Mansion lebih tahu bahwa anak ini tidak boleh diganggu. Apa yang dilihat dunia kali ini adalah leluhur. Tetapi Anda harus tahu bahwa ada lebih dari 10 leluhur yang berdiri di belakang anak ini. Itu saja untuk satu. Jika lebih dari 10 leluhur berdiri bersama, itu tidak terbayangkan. Tapi ini tidak diketahui dari luar. Semua orang mengira Junjun hanya memiliki tuan ini.
Orang-orang dari Tian's Mansion lah yang menderita. Bahkan tidak sedikit jenderal besar yang berani memprovokasi mereka, apalagi yang lain. Dewa pembunuh biasa di industri Kunlun menghela nafas lega. Sekarang Ye Junlin dapat terus mundur. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Tian Chefu diam-diam mengirim 2 badan energi murni untuk mereka pelajari. Faktanya, anggota Tian's Mansion yang datang untuk mengirim mereka tidak tahu mengapa mereka mengirim mereka ke industri Kunlun. Apa yang tidak mereka mengerti adalah bahwa itu dikirim oleh Paviliun Tianji. Dengan cara ini, industri Kunlun dapat mempelajari tubuh energi murni dari sumbernya, sehingga dapat menargetkan pertahanan. Orang biasa yang membunuh dewa bahkan bertanya kepada perwakilan dari rumah Tian's, apakah Ibu Tuan Ye baik-baik saja? Beberapa perwakilan dari istana Tian's tercengang, apakah Ibu Tuan Ye? Kami tidak tahu. Orang biasa membunuh dewa diterburu-buru, tidak. Bukankah Istana Tian's menyelamatkan orang-orang pada awalnya? Hah? Apakah ada hal seperti itu? Tidak. Sama sekali tidak ada apa-apa. Selain itu, pikirkan tentang rumah Tian's. Perlu menyelinap masuk untuk menyelamatkan orang kali ini untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tegas. Dewa pembunuh biasa dan yang lainnya semua tercengang sejenak. Memang itu. Tidak perlu diam-diam menyelamatkan orang. Nenek moyang perempuan keluar dan ditampar sampai mati dengan tamparan. Siapa yang menyelamatkan Ibu Ye Junlin? Semua orang bingung. Adapun keluarga Li Zhao, meskipun Li Wenhai dan yang lainnya ditangkap hidup-hidup, status mereka tidak berkurang sama sekali. Mengapa? Hanya karena mereka adalah keluarga Junjun. Semua orang tahu bahwa nenek moyang perempuan melindungi anak sapi. Siapa yang berani memprovokasi keluarga Junjun? Mereka adalah raksasa pertama. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keinginan kita akan terkabul pada akhirnya. Dan kita masih mengandalkan Ye Junlin. Tuan Li dan yang lainnya menghela nafas. Nenek moyang perempuan menamparkan tamparan ini, seolah-olah seluruh dunia sunyi. Lab of the Gods dan Richard ternyata jujur. Benar-benar ketakutan. Semua pihak perlu mengevaluasi Daxia. Kekuatan semua pihak benar-benar tidak memiliki tindakan sama sekali. Kecuali pasukan ras kuno. Yang lain benar-benar tenang. Namun, ini memberi waktu bagi industri Kunlun untuk berkembang dan tumbuh dengan liar. Konglomerat industri yang didukung semua ini tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Mengembangkan senjata dan teknologi canggih. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Semua sisi telah banyak berubah. Ini benar-benar berpacu dengan waktu. Semua orang mengerti bahwa era baru akan segera datang, dan siapapun yang lambat kemungkinan akan tersingkir di masa depan. Perubahan terbesar adalah Li Ziran. Dalam 3 bulan ini ditambah waktu sebelumnya, Dewa Kegelapan menggunakan segala cara dan metode untuk menginspirasi Li Ziran. Boom! Akhirnya, pada hari ini, terdengar suara teredam dari Istana Organisasi Alkitab. Awan di langit menyebar, bumi bergetar, dan burung-burung serta binatang-binatang berlarian. Hahaha, berhasil. Dari langit, terdengar tawa Dewa Kegelapan. Pewarna plum baru muncul. Ini. 18 malaikat kegelapan besar menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bab 2110, Ye Junlin pergi. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apa yang terjadi selama ini? Apakah Dewa Kegelapan sepenuhnya melepaskan potensinya? 18 malaikat kegelapan besar dan anggota organisasi Alkitab lainnya cukup kuat. Tetapi mengapa mereka menunjukkan ekspresi seperti itu ketika mereka melihat Li Ziran? Itu karena mereka merasakan penindasan yang mirip dengan Dewa Kegelapan di Li Ziran. Itu berarti bahwa meskipun Li Ziran tidak sebaik Dewa Kegelapan, jaraknya sangat dekat. Ini terlalu menakutkan. Mereka akhirnya tahu mengapa Dewa Kegelapan akan langsung memilih Li Ziran sebagai murid. Ini adalah jawabannya.
Karena dia bisa sangat kuat. Mulai hari ini, kamu adalah permaisuri dari organisasi Alkitab. Statusmu adalah yang kedua setelahku. Dewa Kegelapan langsung menganugerahkan Liziran sebagai permaisuri. Semua orang terkejut tetapi menghela nafas. Di sisi lain, rakyat jelata khawatir tentang keselamatan Zhou Yingying dan mulai mencari Ye Junlin. Suzaku menghabiskan banyak usaha dan akhirnya menemukan retret Ye Junlin. Setelah pertanyaan berulang kali tidak berhasil, beberapa orang dari pembunuh biasa masuk ke situs retret Ye Junlin. Tetapi menemukan bahwa Ye Junlin telah pergi. Hah? Bukankah Tuan Ye sedang mundur? Kenapa dia menghilang? Dewa pembunuh biasa dan yang lainnya tercengang. Setelah Qilin melihat sekeliling, dia berkata dengan terkejut, dia sudah pergi setidaknya selama 3 bulan. Apakah kamu membuat kesalahan di Vermilion Bird? Bos tidak mundur sama sekali. King Long bertanya. Xuan Wu dan Bai Hu berkata pada saat yang sama, tidak mungkin. Kami membantu Suzaku menemukan tempat ini. Bos telah mundur ke sini sebelumnya. Suzaku juga berkata. Qilin merenung dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, sudah pasti bos mundur di sini, dan pergi sekitar 3 bulan yang lalu. Bukankah itu ketika Li Songqi dan tubuh energi murni ini merajalela? Sebuah ide yang mengerikan muncul. Ternyata Ye Junlin keluar dari bea cukai saat itu. Apakah kepergiannya berarti dia bisa memecahkan tubuh energi murni? Diperkirakan bos ingin mengambil tindakan pada saat itu, tetapi nenek moyang perempuan dari Tian's Mansion muncul. Diperkirakan bos tidak melakukannya. Seru Qilin. Semua orang tersenyum. Ternyata bos telah meninggalkan bea cukai lebih awal. Dewa pembunuh biasa mengerutkan kening. Di mana pria itu selama 3 bulan terakhir? Mengapa tidak ada berita sama sekali? Masuk akal bahwa dia harus melakukannya. Temui kami setelah dia meninggalkan bea cukai. Benarkan? Entahlah. Tidak ada berita. Semua orang menggelengkan kepala. Qilin tersenyum. Menurut gaya bos, dia pasti melakukan sesuatu yang besar. Alasan mengapa dia tidak menghubungi kami mungkin karena dia takut ketahuan. Lagi pula, sekarang industri Kunlun telah berkembang ke skala tertentu. Kita belum tentu aman. Tidak yakin apakah Anda melihatnya. King Long juga mengangguk. Ya, jika bos membutuhkan kita, dia pasti akan menghubungi kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengembangkan industri Kunlun. Qilin menantikannya. Bos akan keluar dari bea cukai 3 kali. Sudah sebulan. Dan saya pikir akan ada gerakan segera. Itu pasti langkah besar. Nantikan. Tidak ada berita tentang kepergian Ye Junlin selama 3 bulan. Dan langkah besar harus dibuat. Itu benar. Ye Junlin sudah meninggalkan bea cukai 3 bulan yang lalu. Ketika Li Songqi dan yang lainnya mengamuk, dia keluar. Dia sudah lama ingin memusnahkan kelompok sampah ini. Tapi Li Songqi dan yang lainnya tersebar terlalu jauh. Tim yang terdiri dari 2 orang dalam satu area. Tidak mungkin untuk fokus pada satu bagian sama sekali. Ye Junlin sedang menunggu kesempatan bagi mereka semua untuk berkumpul bersama. Kesempatan telah datang. Saatnya untuk bernegosiasi dengan Tian Chefu. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, leluhur perempuan itu berlari keluar. Ye Junlin hanya bisa menyerah. Saya juga merasakan kekuatan bertarung yang luar biasa dari nenek moyang perempuan. Saya juga tahu situasi Junjun. Dia tidak perlu khawatir. Di mana Ye Junlin sekarang? Bersambung.